dengan yang kamu lihat, jangan asyik dengan yang kamu dengar. Kenapa? Tujuanmu masih jauh di depan. Apa tujuan kita berzikir? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hanya ingin mencapai kesadaran bertuhan dan ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak lebih dari itu ya. Jadi kalau ada zikir-zikir untuk naik pangkat, zikir untuk buka tabir gaib, zikir mengaktifkan Nur Muhammad, saya nggak percaya ya. Itu bertentangan semuanya dengan nur yang ada dalam diri. Nggak ada istilah zikir pengaktifan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW ada di semua diri kita dan mengaktifkan hanya dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Maka zikir tanpa ilmu dia hampa. Maka hanya diaktifkan dengan ilmu. Orang yang berilmu barulah ditalqin. Maka di ribat kita tidak mendahulukan bayat talqin, tapi kita mendahulukan berilmu dulu, ngaji dulu, belajar dulu, baru kemudian talqin zikir. Nanti kalau sudah terbukti pengorbanannya, mujahadahnya, bazul juhudnya, khidmatnya, baru di ujung kita bayat. Dan yang saya bayat belum banyak. Namun sesuai pesan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, pengaktifan pembukaan kolbu itu dengan taubat dan talqin. Maka ini yang kita ambil. Beliau tidak mengatakan bayat. Jadi orang-orang yang mengaku dia adalah sang wasilah penghubung antara murid dengan Allah dengan cara bayat, itu namanya iddia, ad-da'wah, ngaku-ngaku. Yang pantas begitu hanya Rasulullah SAW dan pewaris mutlaknya ya. Orang yang kita pandang dia, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita pandang dia, kita teringat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ketemu begitu, dialah orang pewaris Nabi Muhammad SAW. Dialah yang menghantarkan kepada Nur Muhammad SAW. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanat. Jadi nanti dia akan melihat keajaiban-keajaiban ya. Mulai nanti Bang Dik ya, doa berhenti hujan, minta hujan, turun hujan. Dia asik di situ. Ada orang datang minta naik pangkat. Ada yang mau jadi caleg. Akhirnya dia merasa, wah gua keren juga ya, sakti juga deh. Batin dia akan menegur. Apa kata batin dia? Innama nahnu fitnatun. Yang engkau rasakan itu, yang engkau lihat itu, yang engkau alami itu hanyalah fitnatun, ujian. Hanyalah pengacau. Fala takfur, jangan engkau menjadi kufur. Jangan hapus nur yang sudah ada sebelumnya. Jadi kufur bahasa Arab berarti menghapus. Yukaffirullah, artinya Allah menghapus sayyiat, keburukan-keburukan. Maka orang kafir dia menghapus nur kepercayaan, keimanan di kalbunya, disebut dia kafir. Kufur nikmat, dia menghapus jasa-jasa Allah kepadanya. Jadi yang suka melupakan jasa orang, dia disebut kufur nikmat ya. Nauzubillah min dzalik. Kita zikir mau cari tenang, betul ya? Benar. Zikir mau cari tenang? Ya, benar. Iya Bang Dik. Biasanya masih di situ ya. Jadi, biar hati saya selalu hadir di, atau Allah jatuh cintalah pada apa yang saya lakukan. Yakin? Enggak. Jadi orang yang berzikir cari tenang, Allah akan uji dia dengan gelisah. Karena tenang itu bukan Allah. Orang yang berzikir ingin damai, Allah akan berikan dia kegelisahan yang dahsyat, sehingga nanti jiwanya tergoncang. Nanti jiwanya bertanya, saya zikir kok tambah gelisah. Maka
Maka ada 1-2 orang yang dia badannya memang sudah sakit-sakitan, lalu belajar kepada kami zikir, itu sudah berapa tahun yang lalu sakitnya tambah banyak. Apa kata dia? Zikir ente enak, tapi kok penyakit aneh tambah banyak. Ya, saya katakan, kalau kamu meyakini zikirku yang membuat badan sakit, saya cabut talqin zikir detik ini juga. Ternyata masih sakit. Berarti sakitnya bukan dari zikir.